Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cakar itu terlalu besar. Cakar abu-abu kehijauan menutupi langit, menyebarkan langit dengan satu gerakan. Pegunungan primitif bergetar dan bumi besar runtuh. Asap dan debu membubung ke langit. Dewa Willow, apa ini? Shihao bertanya. Gelombang energi aneh menyebar kemana-mana. Seolah-olah binatang buas yang sangat besar di tanah terlantar yang besar sedang bangkit. Pada saat ini, daerah gurun ini menjadi sunyi. Terlepas dari apakah itu burung di langit, binatang buas yang berkeliaran di bumi, atau bahkan makhluk seperti serangga, mereka semua gemetar. Dunia tampaknya telah menjadi hening yang mematikan. Seolah-olah mereka telah memasuki jurang iblis karena semua suara menghilang. Gelombang tekanan yang tak terlukiskan melanda hutan pegunungan yang tak terbatas. Benda ini masih hidup. Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri, tampak agak tidak yakin. Dewa Willow menatap dengan sungguh-sungguh pada keberadaan ini untuk waktu yang lama. Mereka dipisahkan oleh jarak yang tampaknya tak berujung sekarang. Jika binatang besar itu muncul ke dunia ini, itu akan lebih besar dari gabungan massa beberapa pegunungan. Anda harus memahami bahwa ini adalah tubuh aslinya dan bukan gambar magis. Jika itu menghasilkan tubuh magis, orang akan ragu apakah dunia akan mampu menampungnya atau tidak. Dewa Willow, Shihao bertanya sekali lagi. Perbendaharaan ilahi tertinggi, jawab Dewa Willow. Kata-katanya hanya samar-samar terlihat, seolah-olah ditransmisikan jauh-jauh dari surga ke-9. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti aura yang tak terlukiskan, seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Shihao tercengang. Dia tanpa sadar berteriak kaget, karena kepala desa, Xiun Feng, telah memberitahunya tentang kisah ini sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu mendengar desas-desus. Sampai pada titik di mana para ahli dari luar ras ini bahkan menginginkannya, para ahli menyukai pria misterius dengan cakra magis yang kacau. Sementara itu, burung merah besar, botak kedua, bola berbulu, dan bibi elang sisik hijau, selama bertahun-tahun telah mencari dengan sepenuh hati melalui gunung dan sungai. Mereka menemukan jejak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat melacaknya. Perbendaharaan ilahi tertinggi dapat bergerak di seluruh bumi, begitu kata kepala desa. Di masa lalu, dia bahkan memiliki keberuntungan untuk memasuki gerbangnya dan mendapatkan beberapa buku tulang dari wilayah terluar. Selama beberapa tahun terakhir, Western Paradise menjadi sangat tertarik untuk menemukan perbendaharaan yang sangat berharga ini. Mereka menemukan posisinya beberapa kali dan bahkan akan mengambil tindakan, namun pada akhirnya, mereka jatuh pada rintangan terakhir. Itu bisa bergerak. Ternyata itu adalah binatang gurun yang sangat besar. Shihao diliputi keterkejutan, tetapi dia juga penuh dengan kebingungan. Binatang macam apa ini sebenarnya? Mereka menatap ke bawah dari ketinggian di langit. Terlepas dari apakah itu pagoda kecil atau Dewa Willow, mereka berdua menyembunyikan aura mereka. Itu karena masalah ini terlalu besar. Alam yang lebih tinggi sedang menyelidiki, terus-menerus mengobrak-abrik ruang di wilayah ini, menciptakan retakan dan garis cahaya yang menyilaukan. Binatang buas jenis apa itu? Shihao dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Itu seharusnya kura-kura tua, keberadaan yang sangat besar dan menakutkan, kata pagoda kecil itu. Seekor kura-kura? Tenggelam di bawah bumi. Shihao tercengang. Ini terlalu tangguh. Seberapa besarkah kura-kura ini? Dia belum pernah mendengar tentang keberadaan makhluk sebesar itu sebelumnya. Itu benar-benar sesuatu untuk dipikirkan.
Cakar kura-kura dibandingkan dengan tubuhnya sendiri agak pendek, namun bisa membelah gunung dan lembah terbuka dengan satu gerakan dan bahkan menyebarkan awan di langit. Sebagian besar tubuhnya tidak terbayangkan dan cukup untuk membuat satu gemetar. Perbendaharaan ilahi tertinggi tersembunyi di punggungnya dan dibawa-bawa saat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kapanpun ia bangun, ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kata pagoda kecil itu. Apakah ini rahasia sebenarnya dari perbendaharaan ilahi tertinggi? Alasan mengapa ia bisa bergerak adalah karena ia berada di atas punggung kura-kura yang sangat besar. Itu belum tentu benar, kata Dewa Willow pelan. Itu telah merasakan aura kura-kura besar itu sejak lama. Pada saat itu, ia hanya memiliki satu cabang Willow. Dewa Willow tidak sembarangan bersentuhan dengan kura-kura ini. Dan hari ini, setelah kekuatannya berangsur-angsur kembali, itu menjadi semakin dalam. Akibatnya, ia mengetahui lebih banyak misteri, namun menjadi lebih tenang dan tidak mengambil tindakan. Mungkinkah perbendaharaan ilahi tertinggi palsu? Shi Hao terkejut. Wilayah gurun benar-benar memiliki perbendaharaan ilahi tertinggi dan kura-kura besar yang bahkan menakutkan para dewa. Namun, itu mungkin belum tentu seperti yang kita lihat sekarang. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, ada kemungkinan bahwa ini mungkin palsu. Penyu ini mungkin belum tentu hidup dan mungkin merupakan aktivasi dari formasi yang dibangun untuk meniru kehidupan dengan sengaja. Jenis pernyataan aneh ini membuat Shi Hao sangat bingung. Pagoda kecil itu juga diragukan. Dia agak tidak percaya. Kemungkinan besar itu adalah pengaturan, sesuatu yang ditinggalkan oleh sosok kuno yang hebat. Tujuannya bukan untuk makhluk-makhluk dari wilayah gurun untuk masuk, melainkan untuk keberadaan tertinggi di alam yang lebih tinggi. Setelah mendengar penjelasan Dewa Willow, Shi Hao tercengang. Seberapa menakutkan keberadaan yang meletakkan formasi ini? Demi memasang jebakan, itu sebenarnya telah diletakkan bertahun-tahun yang lalu di era kuno. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pagoda kecil itu gemetar dan berkeringat dingin. Ini terlalu menyeramkan, pasti dirancang untuk menjerat keberadaan dengan latar belakang yang luar biasa. Bukankah orang itu terlalu galak? Untuk bertahan diam-diam sepanjang jalan dari zaman kuno sampai sekarang semua demi momen yang satu ini. Shi Hao takut dan kesal. Dia merasa bahwa orang-orang seperti itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang seperti ini dijadikan musuh, akan sangat sulit untuk tetap tenang seumur hidup. Shi Hao pasti takut. Meskipun dia tidak terlibat dalam hal ini, dia masih merasakan gelombang kedinginan. Jika bukan karena Dewa Willow yang mengamatinya secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa mengambil tindakan, rahasia ini mungkin tidak akan ditemukan. Jelas betapa rajin dan mendalamnya individu yang meletakkannya. Mungkinkah seorang individu kuno yang luar biasa di wilayah gurun ingin mengalahkan eksistensi dari alam yang lebih tinggi? Shi Hao bertanya. Dia menemukan bahwa dia tidak mengerti jenis pertempuran ini sama sekali. Semua yang dia lihat dan dengar hari ini sangat membuatnya takut, semuanya melebihi imajinasinya. Pagoda kecil itu berkata, tidak. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang diatur oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi dan diciptakan pada zaman kuno. Itu menyembunyikan dirinya sampai sekarang sebelum diaktifkan. Shi Hao menjadi terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perselisihan wilayah gurun hanyalah permainan kecil untuk keberadaan yang benar-benar kuat. Tidak heran mereka bisa menonton dari alam yang lebih tinggi dan menggunakan skema pemasangan perangkap ini. Jelas bahwa mereka memandang rendah dunia bawah. Seolah memahami ketakutan di dalam hatinya, pagoda kecil itu berkata, pernahkah Anda memikirkan keberadaan seperti apa orang yang memasang jebakan itu? Untuk hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan mencapai level itu, jika seseorang tidak tega memikirkan rencana seperti itu, akankah seseorang dapat mendaki setinggi itu? Shi Hao mengangguk.
Ini adalah kebenaran. Itu adalah beberapa keberadaan yang merangkak keluar dari banyak pembudidaya yang tak ada habisnya dan naik di atas mereka semua. Mereka secara alami mengalami perjuangan yang paling kejam dan pahit. Dia menghela nafas dan berkata, dengan keberadaan seperti ini di sini dan kekacauan besar yang akan terjadi, haruskah aku bergegas dan menyembunyikan diri agar tidak menjadi sasaran? Bukankah itu yang terbaik? Pagoda kecil itu mencibir dan berkata, bahkan jika sepotong kecil jerami sepertimu melolong dengan sekuat tenaga di depan mereka, mereka bahkan tidak akan memperhatikanmu. Omong kosong. Shi Hao tidak puas. Jika kamu ingin membuat sosok seperti itu menarik perhatian, kamu setidaknya harus menjadi ahli tertinggi. Kata-kata pagoda kecil itu jatuh dengan berat. Shi Hao menjadi sedih. Perbendaharaan berharga tertinggi akan meninggalkan tanah terlantar yang besar untuk daerah lain, kata Dewa Willow. Mereka diam-diam mundur dari tempat ini tanpa memberitahu kura-kura besar itu dan langsung muncul di desa batu. Dewa Willow kembali ke posisi sebelumnya, tubuhnya memasuki pohon besar berwarna hijau tua. Di kepala desa, Shi Hao membuka kantong surga dan bumi dan mengeluarkan setumpuk barang. Mereka semua berkilau dan cemerlang, membuat penduduk desa terpesona. Anak-anak langsung melempar diri. Pada saat ini, mata Shi Hao juga diluruskan saat dia dengan hati-hati menghitung materi ilahi. Ada 10 bahan yang sangat suci di sini, dan semuanya sulit ditemukan secara normal. Warna yang mereka hasilkan membuatnya tampak seperti ilusi. Tanah darah naga merah yang berapi-api, batu matahari yang berkilauan, berlian laut biru yang berkilauan yang melepaskan aura tanpa batas. Semua jenis warna bersinar dengan indah. Mereka melepaskan cahaya keberuntungan dan kedamaian yang mengelilingi sebagian besar desa. Hairi Ball terkejut saat bangun, dan Bibi Green Scarlet Eagle terkejut. Orang-orang desa semua berkerumun. Sungguh menakjubkan melihat bahkan salah satu dari hal-hal ini seumur hidup. Samar-samar dia bisa mendengar suara menelan di telinganya. Di dalam rambut Shi Hao, pagoda kecil itu bergoyang maju mundur. Itu memisahkan diri dan melemparkan dirinya ke dalam tumpukan bahan ilahi. Aku tidak bertukar. Shi Hao menghentikannya dan mengucapkan kata-kata ini. Tepat pada saat ini, batu berkilau lainnya berteriak keras, "Kakak, apakah kamu merampok dewa? Beri aku beberapa." Batu pemogokan ilahi telah tidur sepanjang waktu. Itu telah dihidupkan kembali sekarang, menangis dengan keras saat berguling dan merangkak dengan panik menuju materi ilahi. Namun, itu dihentikan oleh Shi Hao. Shi Hao mengalihkan pandangannya dan melihat pagoda kecil itu, mempertimbangkan bagaimana dia harus menukarnya dengan itu untuk memaksimalkan keuntungannya. Pagoda yang tidak berguna juga mengatur pidatonya, mencoba dengan sabar dan sistematis membimbing Shi Hao untuk memberikannya materi ilahi. Kamu telah melakukannya dengan baik. Dengan bencana besar yang akan segera tiba, desa batu benar-benar perlu membuat pengaturan. Saya akan menyiapkan formasi hebat dan hanya membutuhkan jenis bahan ilahi ini. Tiba-tiba, Dewa Willow berbicara dan menurunkan 10 atau lebih cabang willow yang berkilauan, mengambil semuanya dan memeriksanya dengan cermat. Ah! Shi Hao tercengang. Pagoda kecil itu menjadi marah. Helai energi kacau samar-samar bisa terlihat. Shi Hao tercengang. Jika barang-barang itu dicuri oleh pagoda kecil, itu pasti akan melarikan diri dan tidak ada yang dikatakan Shi Hao yang akan meyakinkannya sebaliknya. Namun, Dewa Willow mengambil tindakan dan mengumpulkan bahan-bahan ini, sehingga sulit bagi Shi Hao untuk membalas. Dia harus menyerah sekarang. Itu milikku. Pagoda kecil itu mengungkapkan gumpalan energi kacau, dan seluruh pagoda menjadi kabur, membuatnya sangat tidak jelas, tetapi sejenis aura menakutkan menyebar. Dewa Willow tidak memperhatikannya dan terus berpikir. Ini milikku, aku telah memberikannya kepada Dewa Willow.
Shi Hao dengan jelas menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini. Dia juga menuangkan bahan berharga lainnya dari kantong langit dan bumi. Aku membantumu dengan sia-sia. Pagoda kecil menjadi putus asa dan menahan energi kacau. Itu adalah bisnis. Anda selalu menipu saya, sementara Dewa Willow benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Shi Hao membalas. Pagoda kecil itu tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti salah dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Pada hari-hari berikutnya, Dewa Willow terus merenung sambil meletakkan formasi. Itu adalah formasi besar yang benar-benar misterius. Setiap kali materi ilahi turun dan memasuki desa batu, akan ada suara sutra yang dilantunkan. Ini membuat Shi Hao terkejut. Bahkan meletakkan formasi akan menghasilkan suara seperti ini? Apakah ini hasil dari harmonisasi dengan dao besar dunia? Selama acara berlangsung, batu pemukul ilahi terus berteriak lagi dan lagi, sangat bahagia sehingga bisa pingsan. Itu karena ketika harta surgawi ini digunakan, mereka akan meninggalkan potongan-potongan yang semuanya dimakan olehnya. Awalnya, ada beberapa bahan divine yang tersisa, dan meskipun tidak banyak, itu masih tidak layak untuk dipandang rendah. Namun, pagoda kecil itu menghargai penampilan luarnya dan akhirnya tak berdaya menyaksikan bongkahan batu itu melompat-lompat. Seluruh tubuh batu pemukul ilahi menyala, menjadi lebih cerah dan lebih tembus cahaya. Jelas bahwa itu akan mengalami semacam transformasi gila. Ia tahu dirinya juga, dan sebagai hasilnya terus berlutut dan membungkuk ke arah Dewa Willow, dengan panik menyanjungnya. 9 hari kemudian, Dewa Willow mengeluarkan teriakan lembut. Formasi selesai. Dunia berubah, dan aura yang tak terlukiskan bergerak. Seolah-olah matahari, bulan, dan sungai bintang diaduk, esensi spiritual yang tak habis-habisnya melonjak, dan dao yang sangat besar muncul di udara. Simbol tak berujung memenuhi udara, dan gambar-gambar ilahi mengatur diri mereka sendiri di udara dan bersujud. Nyanyian sutra terdengar keras, tetapi itu diredam oleh keberadaan Dewa Willow. Itu terperangkap di dalam, tidak mencapai langit dan karenanya tidak mempengaruhi dunia luar. Formasi besar telah selesai. Itu merebut kekuatan alam dunia ini, menggabungkan pertahanan dan serangan menjadi satu kesatuan. Itu bisa dianggap sebagai formasi hebat yang tak tertandingi, dan setidaknya, pagoda kecil itu tidak menyangkal hal ini. Beberapa hari kemudian, di ujung cakrawala yang jauh, sebuah gemuruh terdengar, mengguncang bumi besar yang tak terbatas. Bahkan gunung-gunung mulai bergoyang. Apakah itu datang? Shi Hao merasa ngeri. Ketika suara ini berdering dan gelombang kejut yang sangat besar ini menyebar, bukan hanya keberadaan seperti pagoda kecil yang bisa merasakannya. Bahkan pembudidaya normal bisa merasakannya. Ini akan... Pagoda kecil itu bergetar. Di ujung cakrawala, cahaya ilahi terbang di udara. Retakan besar di kehampaan meluas keluar, dan di antara mereka, sebuah gerbang tidak jelas terbentuk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.